saya mengajar di Mas Ma'arif 14 Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 1 tahun 2025 Prodi PAI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0622082471. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi menghindari akhlak tercela kelas 11 Mas Ma'arif 14 Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah ya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Alhamdulillah ya, anak dua yang tidak masuk ya, tidak apa-apa. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran pada pagi hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang akhlak tercela. Apa itu yang masih ingat akhlak tercela? Yang berkaitan dengan ajaran agama Islam dan norma masyarakat. Kira-kira apa aja itu akhlak tercela? Iri, ghibah ya, kemudian ada bullying ya, membuli atau mengolok-olok orang lain. Kemudian ada lagi sombong. Itu salah satu akhlak tercela. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela. Apa tujuannya kita mempelajari tentang menghindari akhlak tercela ini? Pertama, siswa dapat
viral di media sosial merupakan sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau melecehkan orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Korban dari bullying dapat menjadi minder, tidak percaya diri atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajaran Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying, karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan, jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Tidak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video ini. Share video ini dengan percaya kalian. Dan Tuhan tidak boleh lain kita. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi tentang akhlak tercela berupa bullying. Bullying itu dampaknya sangat berbahaya ya. Ya, bullying itu bisa membuli fisik ya, bisa membuli mental gitu kan. Itu dampaknya akan sangat berbahaya. Seperti yang anak-anak semua tadi perhatikan, dampak dari bullying itu bisa mengakibatkan orang yang kita bullying itu frustasi hingga ada yang bunuh diri. Nah, di sini kita akan membentuk 3 kelompok ya untuk mendiskusikan tentang video tadi. Ini kelompoknya udah menjadi 3 kelompok. Nanti perintahnya ditulis ya. Perintah pertama, setiap kelompok mencari dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan kasus bullying. Yang kedua, apakah dampak terjadi, dampak buruk bullying itu terhadap korban? Nah, 2 itu aja. Dampak buruk terhadap korban. Silakan ditulis, dicari dari Al-Qur'annya dan hadis. Ya, boleh referensi browsing lewat HP. Silakan dimulai. Ya.
Ya, berdiri. Satu aja. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang dalil yang berkaitan dengan larangan bullying, yaitu Quran Surah Al-Hujurat
jawabnya gitu ya. Itu yang sering kita temui gitu, sering sekali. Kemudian mungkin gini, teman kita itu penampilannya kok kusut gitu ya, pakaiannya tuh agak ada jamurnya gitu kadang ya. Nah itu kadang kita tidak sengaja bisik-bisik gitu ya, terus akhirnya dia dengar gitu kan, itu akan mengganggu mentalnya dia akan minder, malu gitu. Padahal itu memang keterbatasannya. Jadi yang bisa kita simpulkan apa? Jangan sekali-kali membuli orang lain, karena akibatnya akan fatal. Setelah kalian melakukan presentasi tadi, ada nggak pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok lain? Enggak? Nggak ada, berarti berarti paham. Karena kaitan akhlak tercela ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi ada dijelaskan dalam video kalau bullying itu tidak hanya saja melalui kontak fisik atau secara berhadapan, tapi bisa juga melalui internet, namanya cyberbullying. Jadi kita update di Facebook, di sosial media itu dengan menyebutkan namanya, akhirnya dari berbagai arah itu akan masuk komentar. Nah di situ akhirnya terjadi cyberbullying. Kira-kira kasihan nggak sih yang dibullying itu? Kasihan, ya, kasihan. Bagaimana kalau terjadi pada diri kita? Bagaimana perasaan kita ketika kita dibully sebagai anak orang tidak mampu, ya, dibully ketika kok nama orang tua kita itu agak-agak kuno gitu kan, kadang kita merasa malu ya, misalkan Ikamto gitu kan ya, padahal sebenarnya itu adalah nama yang diberikan oleh mbahnya, itu untuk bapaknya itu udah sedemikian rupa. Jadi kadang kan karena merasa kuno jadi malu. Ya seperti ibu sendiri, ibu itu namanya Suharni ya. Suharni itu kan memang nama kuno ya. Itu kadang teman-teman ibu itu mengartikan begini, Su itu sebenarnya baik ya, sebenarnya baik, tapi kadang-kadang dilecehkan karena nama dia lebih bagus misalkan seperti itu. Jadi tidak baik melakukan bullying, itu stop bullying, tidak boleh. Kemudian setelah itu kita nanti di akhir pertemuan ini nanti Ibu akan berikan kalian sebuah tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah, dikerjakan dengan sebaik mungkin, dengan serapih mungkin, secantik mungkin, agar kata-kata anti bullying itu nanti itu bisa sampean sematkan dalam hati. Jadi setiap saat sampean akan ingat, loh saya nggak boleh membuli teman saya. Seandainya kira-kira ada
privasi teman kita, menjaga rahasia teman kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti paham semua. Kalau paham, ibu mau kasih pertanyaan. Pertanyaannya, akhlak tercela itu apa? Ya, tahu ya. Contoh-contohnya apa? Gibah, sombong, iri, dengki. Dan pokoknya udah paham semua lah ya. Pelajaran kita pada hari ini itu memang sudah. Oke, karena semua sudah kita lampaui ya, kalian juga sudah paham. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini,